Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Akil Misbah SHMH, betul ya Ustaz? Oh, bukan kayaknya. Waduh, kualat saya kalau salah nih. Mohon maaf Ustaz, kami muda-muda ini biasa berguru gitu loh. Apalagi Pak Dayat itu udah wajahnya kayaknya udah ngajak berguru aja. Mohon izin dan mohon maaf kalau mungkin salah di dalam penyebutan, nanti mohon dibetulkan dulu. Sekaligus mungkin ta'aruf kepada kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah dalam rangka kita untuk melaksanakan kegiatan kajian. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bahwa kita semuanya kita sadari menginginkan, atau saat ini kita semuanya ingin memiliki sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Itu dambaan dari bagi kita semuanya. Betul ya Bapak, Ibu-ibu ya? Ya, Buti mana, ada enggak? Bu siapa lagi yang belum menikah? Kemarin dari pesen nih Pak, besok jangan sebut nama saya, ternyata disebut juga. Mati saya nanti dipukuli ya. Oke. Akan tetapi terkadang kenyataannya tidak mudah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenyataan di lapangan juga begitu banyak godaan. Sekarang zaman medsos, sekarang zaman begitu gencarnya pengaruh-pengaruh negatif dari luar, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Fakta di lapangan ternyata kalau kita lihat, Bapak, Ibu-ibu kalau datang ke pengadilan agama di Sekupang, ngantri setiap hari orang untuk bercerai. Naudzubillah min dzalik. Ini menjadi fakta yang terjadi di masyarakat kita. Maka mari kita sama-sama, menurut saya ada dua penyebabnya. Pertama adalah karena kita kurang ilmu tentang pernikahan, sehingga pada pagi hari ini inilah alasan bagi kita semuanya. Karena kita ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kita pada pagi hari ini mengundang pakarnya. Beliau adalah seorang tokoh, seorang ustadz yang senior di kota Batam. Bahkan ustadz-ustadz PRB itu beliau termasuk salah satu yang mensertifikasi dulu ustadz ya di Kemenak. Untuk itu, biar tidak memperpanjang waktu, karena pagi hari ini ada agenda nanti jam 9 Humas di sini akan melaksanakan kegiatan pembekalan untuk prakrin. Waktu dan kesempatan langsung kami mohonkan kepada al-ustadz kita, Ustadz Bapak Akil Misbah. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Monggo Ustaz. Nanti ada tanya jawab ya. Silakan bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertama adalah kita persembahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Asrofi, Bapak-bapak, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, beserta jajarannya dan seluruh guru-guru karyawan yang ada di SMK ini.
Sebelumnya perlu saya garis bawahi, tadi nyebut nama saya ada yang kurang dan ada yang keliru. Nama saya itu Muhammad Akil Misbah. Ada Muhammad Nasrani, orang nyebutnya nulis cuma Akil Misbah gitu. Ada Akil Misbah. Nah, soal masalah gelar akademik saya nggak pernah pakai, tapi orang nulis itu semuanya kadang-kadang ada yang MA, ada yang SHMA, ada yang Dr. Andes SH, MPDI, ada macam-macam. Saya dulu tamat S1 dari YM Malang jurusan Bahasa Arab. S1-nya tahun 94, tahun 95 saya dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, karena saya kalau pagi kuliah di YN, kalau sore saya kuliah di Unmer, kalau malam saya ngajar di pesantren. Kemudian S2 saya itu dari Universitas Kejuangan Parlimen Jakarta tahun 2011. S3 saya hampir selesai, ini saya mandek hampir setengah tahun karena saya sakit. Saya ambil S3 di UIN Suska sudah 2 tahun, terusnya sudah selesai, kawan-kawan sudah mulai menyusun disertasi, saya baru mengajukan proposal, rencana mengajukan proposal tentang masalah pernikahan jarak jauh. Nah, itu disertasi dari teman-teman, karena S3 saya itu S3 saya program studi hukum Islam, konsentrasi hukum keluarga. Konsentrasi keluarga. Tuh kan mudah-mudahan cepat selesai. Karena satu kelas cuma 14 orang, yang 7 itu program beasiswa, yang 7 program mandiri. Nah, mengenai gelar itu tadi yang dari YN saya dulu SAG pertama tahun 94, tetapi di ijazah ketika itu tidak ada tulisan SAG atau Dr. Andes, sehingga banyak kawan-kawan yang pakai Dr. Andes. Kalau diumumkan ketika wisuda SAG, kalau Fakultas Hukum jelas SH, kalau di Unjuan itu saya ambil sumber daya manusia, itu Magister Manajemen, gitu ya. Karena ini adalah lembaga formal, nah biasanya pada menggunakan gelar-gelar itu, dan saya biasanya nggak pernah gunakan itu. Baik, alhamdulillah, nazakumullah. Jadi karena kita pun nggak usah pakai gelar-gelaran, Fakil gitu saja lebih nyaman, lebih enak. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu disebut dalam Quran, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di dalam keluarga itu adalah tujuannya kita sunu agar kalian semuanya bisa tenang. Yang dimaksud dengan sakinah itu artinya adalah tenang. Orang itu akan bisa tenang jika terpenuhi sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian. Pakaian yang layak maka akan terpenuhi. Kalau ini sudah tercukupi, maka sebagian dari sakinah tercukupi. Cuma zaman sekarang bukan hanya pakaian saja. Untuk orang perempuan ditambah kosmetik dan segala sesuatunya. Sebab apa? Seorang suami kalau melihat istrinya nggak dirawat, malas lihat, sehingga butuh biaya perawatan kayak semacam mobil itu ya. Butuh ganti oli perda, gearbox, macam-macam begitu. Istri juga begitu. Butuh ada, seorang perempuan itu kalau dibawa ke salon muslimah sekarang kan banyak di mana-mana ini. Di bidang itu ada beberapa salon muslimah. Itu sehari mulai pagi sampai sore nggak selesai. Mulai dari apa namanya itu? Apa yang korpor itu? Apa yang korpor itu? Apa itu? Pokoknya itulah. Itu ada namanya massage, ada namanya rakus, ada macam-macam. Dan memang karena dirawat beda. Kayak kendaraan itu kalau habis diservis dan tidak itu beda. Kalau nggak diservis ya blodok. Dinaikin begitu ada geronjalan langsung blodok. Dan kalau diservis meskipun itu mobil lama ya enak. Saya bilang mobil saya tahun 2002, tapi tetap enak. Kenapa? Servisnya full maksimal. Nah contoh kayak demikian pula kendaraan baru, tapi kalau dipakai tower tulisan begitu nggak diservis, nggak nyaman dinaikin.
Nah, sakinah itu harus terpenuhi ini semuanya. Jadi bukan hanya pakaian. Oleh karena itu kalau suami memberikan pakaian istrinya, mohon maaf ini, jangan sekali-kali diberikan pakaian second. Jangan sekali-kali diberikan pakaian second. Kenapa? Islam tidak mengajarkan itu. Kalau dibeli boleh, tapi kalau jual beli barang second pakaian tidak dianjurkan. Baik, oleh karena itu meskipun kelasnya kelas yang tidak mahal pakaian, hendaknya tidak membeli barang second. Beli yang baru lah meskipun murah. MDDC Mall itu seringkali ada yang murah-murah itu, ada yang 60.000, 60.000 baru, tetapi model lama gitu. Model lama menghabiskan stok itu banyak. Mendingan kayak gitu jangan membeli pakaian barang second. Khusus untuk pakaian. Jadi itu sakinah. Demikian pula beli bedak itu loh, ini harus terpenuhi dengan secara baik. Loh, bedak FIFA dengan warga itu beda. Bapak-bapak kalau memberikan bedak istrinya atau bedak FIFA 2000-an satu bungkus plastik itu putih, wajahnya putih tapi tangannya hitam. Benar, wajahnya putih tapi kemudian tangannya tetap hitam. Jangan pakai ya. Bagaimana? Ini beda. Tetapi kalau warga 450.000 sekali pakai, itu beda. Beda, ada glowing beginilah yang ini. Loh, ini penting. Ini adalah apalagi orang perempuan dengan orang laki-laki itu beda. Orang perempuan itu cepat tua, orang laki-laki itu awet muda. Memang kodratnya begitu, dan itu harus diterima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau tidak dirawat, maka kemudian kenapa ketika pasal Quran itu kok ketika ada ini kasusnya seorang laki-laki suruh menikah 2, 3 atau 4 itu kan gara-gara ketika itu ada seorang laki-laki mengasuh anak yatim. Ketika tumbuh dewasa, istrinya kurang menggairahkan. Oleh Allah, apa daripada engkau bermasalah dengan perempuan anak angkatmu itu kau nikahi saja. Kan begitu perintahnya, masalah-masalah. Artinya apa? Ketika istri diservis dengan secara baik, tak perlu menikah lagi. Mestinya begitu. Cuman yang sering terjadi, orang laki-laki tidak perhatian, kurang perhatian terhadap istri dalam hal masalah pernik-pernik seperti ini. Sampai-sampai orang perempuan itu, apa kata para ulama, hendaknya menggunakan perhiasan emas orang perempuan itu. Kenapa? Orang perempuan kalau menggunakan perhiasan emas ada keberkahan. Dan ternyata benar, kalau masih usia produktif kok menggunakan emas, pantas dilihat. Tetapi nanti kalau sudah tua, nggak pantas dilihat. Kelihatan pemainnya begitu sudah tua kok ada gitu. Tapi kalau masih muda ini pakai emas, pantas. Meskipun begitu ya jangan berlebihan. Sepantasnya kalau pakai emas. Jangan seperti Syahrini ya. Kalau Syahrini itu emasnya sekali tampil sampai 700 hingga 800 juta emasnya, perhiasan emasnya. Itu sekali tampil di panggung. Nanti kalau dia ke mall ada sendiri. Kalau nanti kondangan ada sendiri. Kalau dia wisata kemana ada sendiri. Itu berlebihan. Tapi kalau untuk kelas kita yang wajar lah, namanya orang perempuan pakai kalung, pakai anting, pakai gelang, pakai cincin, pakai single. Itu umumnya orang perempuan Indonesia. Kalau untuk orang India tambah lagi anting di hidung lagi gitu. Orang Indonesia tidak wajarnya seperti itu. Ya sudah pada umumnya saja. Maka akan kelihatan anggun jika orang perempuan dipakaikan dengan pakaian semacam itu. Kalau ini terpenuhi, maka sakinah itu didapatkan. Sakinah, sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan yang cukup. Al-Quran mengajarkan halal thayyibah, halal dan baik. Bukan hanya halal saja, tetapi thayyibah dan baik. Baik itu apa? Selain halal, karena halal itu menjamin terhadap kehidupan untuk masa depan. Karena Rasulullah menyebutkan, jika dalam diri seseorang kok kemasukan barang haram kemudian tumbuh menjadi daging, maka orang itu kecenderungannya melakukan perkara haram sangat besar. Sehingga mereka ini, maka para ulama mengatakan, kalau kita kok kepingin melakukan perkara yang haram, ingin melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, segera introspeksi, barangkali di dalam tubuh kita pernah kemasukan barang haram. Nah itu, pernah kemasukan barang haram. Segera perbanyak istighfar. Makanan yang halal, ini penting. Halal. Nah, kalau syubhat bagaimana? Syubhat itu dalam pandangan Syafi'i masih masuk kategori halal, tetapi jangan terlalu sering. Oleh karena itulah makan beli itu boleh, nggak dilarang, tetapi banyak syubhatnya. Makanan beli itu alangkah baiknya kalau masak sendiri.
Kemudian seterusnya adalah thayyiban, yang baik. Artinya baik itu apa? Terpenuhi kebutuhan tubuh. Nah, di dalam Islam itu sampai disebutkan buah-buahan itu hal yang sangat penting untuk kebutuhan tubuh. Sangat penting untuk kebutuhan tubuh. Itu. Nah, oleh karena itu, kalau makan juga begitu. Makan itu tidak boleh berlebihan. Rasulullah ajarkan makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ini teori, prakteknya sulit. Apalagi saya itu kalau sudah ada acara, ada namanya gule, waduh sudah nggak bisa berhenti. Padahal itu tidak baik kalau terlalu banyak, kolesterolnya tinggi, apalagi sudah usia setengah abad lebih umpamanya kayak begitu. Ini kurang bagus. Lah Rasulullah mengajarkan makan tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Maka kata Rasulullah, sekedar untuk bisa menegakkan punggungmu, kata Rasulullah, itu makan. Oleh karena itulah kalau kita makan nggak terlalu banyak, maka nanti semuanya akan enak, ke dalam tubuh ini enak, ke tubuh ini menjadi enak, buang air besar enak, lancar. Tetapi kalau makan terlalu banyak, buang air besarnya biasanya agak seret. Baik, ini masalah halal dan thayyibah, halal dan baik. Jadi makanan secukupnya, jangan berlebihan, dan makan yang dimakan adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu pangan, sandang, pangan. Kemudian papan. Seorang orang yang sudah berkeluarga maka harus memiliki tempat tinggal. Harus memiliki tempat tinggal. Entah itu tempat tinggalnya di sewa atau rumah sendiri atau kontrak atau apapun. Harus ada tempat tinggal sendiri yang mandiri, terlepas dari orang tua, kecuali orang tuanya menghendaki untuk tinggal di rumah orang tua atau di rumah mertua indah, tidak lagi ya. Tetapi kalau misalkan tidak dikehendaki oleh orang tua untuk tinggal di rumahnya, maka hendaknya segera memisahkan dari orang tua untuk bisa mandiri hidupnya. Dengan cara apa? Entah kontrak, entah apa. Maka kalau tiga hal ini, sandang, pangan, papan terpenuhi, sakinah akan didapatkan. Tetapi kalau ini masih ada masalah, belum mendapatkan sakinah, ketenangan sulit untuk didapatkan. Rasulullah mengajarkan rumahnya Rasulullah nggak terlalu besar, ya kira-kira 3 kali 5, nggak terlalu besar, 3 meter kali 5, nggak terlalu besar rumahnya. Tetapi Rasulullah mengatakan buatlah rumah yang besar. Artinya apa? Buat rumah itu adalah sekiranya itu untuk ketenangan jiwa itu bisa didapat. Ketenangan jiwa bisa didapat. Apalagi anak karena sudah mulai besar, maka supaya disiapkan kamar masing-masing karena sudah mulai balik. Ini anak, jadi tidak boleh dicampur, apalagi laki-laki dan perempuan. Tidurnya nggak boleh bersama-sama itu anak itu. Baik, ini tentang masalah sakinah. Yang kedua disebut dengan namanya mawaddah. Mawaddah itu adalah kasih sayang antara suami dan istri yang ada unsur biologisnya. Itu namanya mawaddah. Jadi kasih sayang ada unsur biologisnya. Suami istri masih produktif, usia produktif, kita semua kan masih produktif. Kok unsur biologisnya nggak ada, mesti bermasalah. Dan kemudian ketenangan di dalam keluarga tidak pernah akan didapat. Kenapa demikian? Sebab mawaddahnya tidak ada. Mawaddah itu kasih sayang suami istri yang ada unsur biologisnya. Oleh karena itulah maka kemudian kepentingan biologis harus tercukupi dengan secara baik. Nah, orang laki-laki itu tidak boleh terlalu capek, orang perempuan juga tidak boleh terlalu capek. Kenapa? Khawatir mengganggu unsur biologisnya tadi. Demikian pula kalau orang kurang gerak, orang itu kalau kurang gerak, unsur biologisnya menumpuk. Ini membahayakan. Maka daripada itu biasanya orang kok kurang gerak, anaknya itu banyak. Karena nggak ada hiburan lagi, hiburannya cuma itu toh. Gitulah ya. Jadi ulang-ulang ya hiburan. Orang kalau aktivitasnya kurang itu, kebanyakan begitu. Anaknya mesti banyak, anaknya banyak. Orang-orang kaya-kaya itu rata-rata anaknya cuma sedikit. Kenapa? Kesibukannya penuh. Lah orang miskin-miskin nggak banyak kesibukan, anaknya malah banyak. Kenapa? Sebab ketika pulang itu nggak ada hiburan apa-apa. Kalau orang kaya ada televisi, ada main gadget, ada bisa sana sini dan seru. Orang miskin nggak ada. Pulang-pulang hiburannya yang buat anak paling-paling itu. Sehingga mereka memiliki anak banyak. Nah ini, oleh karena itu ini penting
untuk mendapatkan mawaddah. Mawaddah itu kasih sayang suami istri yang disertai dengan unsur biologis. Maka Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu memberikan gambaran tentang kehidupan untuk umat ini cukup lengkap. Punya istri tua, iya, namanya Saudah. Saudah itu istri yang tua, istri yang paling. Bagaimana cara memperlakukan istri tua? Rasulullah punya istri yang sangat muda, Aisyah radhiyallahu anha. Dan ternyata Rasulullah sering dimanja-manjain oleh Aisyah. Maka orang perempuan hendaknya sering bermanja-manja dengan suami. Gitu lah ya. Dan sekarang terbalik. Kadang-kadang malah suaminya manja-manja balik. Apa nggak boleh? Boleh. Tetapi faqad dimuli anfusikum. Hendaknya kalian orang-orang yang perempuan itu lebih mendahului untuk bermanja-manja kepada suami. Ini untuk mendapatkan mawaddah. Nah, manja-manjanya bukan kemudian bang ambilin sana dong, itu bukan begitu. Bukan. Itu namanya perintah. Tetapi untuk bermanja-manja sesuatu yang sifatnya menyenangkan, yang ada kaitannya dengan unsur biologis. Baik, ini disebut dengan mawaddah. Yang ketiga disebut dengan namanya rahmah. Rahmah itu apa? Rahmah itu kasih sayang antara suami istri yang tidak ada unsur biologis sampai kakek nenek. Ibarat lampu dua-duanya sudah redup semuanya, sudah nggak ada wattnya sama sekali, tetapi masih akan memiliki rasa kasih sayang. Ini kalau tetap dipelihara dengan secara baik, maka kehidupan dalam keluarga akan didapatkan kenyamanan baik di dunia, dan ini akan dibawa sampai di akhirat. Kenapa demikian? Sebab kehidupan dunia ini adalah untuk menentukan nanti kehidupan di akhirat. Untuk menentukan kehidupan di akhirat. Ketika seorang sudah masuk dalam surganya Allah, ketika dikatakan orang baik. Ketika nanti di surga, orang laki-laki akan dikaruniai beberapa bidadari tergantung amaliannya. Lah perempuan bagaimana? Begini, konsep di dalam Islam itu, orang laki-laki akan mendapatkan bidadari itu sebagai amalan tambahan saja. Tetapi perlu diketahui, istrinya ketika di dunia itu akan menjadi istri yang paling cantik, melebihi cantiknya bidadari. Meskipun ketika di dunia istri jelek, wajah sudah pendek, hitam, keriting, umpamanya itu panun semuanya. Udah sukanya petan kiri kanan, umpamanya yang gerobin. Mana-mana kalau nanduk umpamanya begitu. Kepalanya penuh dengan koyo, ada koyonya, ada minyak angin. Tetapi nanti itu sampai di surga ini menjadi istri yang paling cantik dan melebihi cantiknya dari bidadari. Orang laki-laki kalau sudah punya istri melebihi cantiknya dari bidadari, nggak tertarik dengan bidadari, tidak tertarik dengan bidadari. Jadi bidadari itu ibarat kalau gambaran di dunia itu semacam cemilan, ya, semacam kerupuk, kayak kacang, kayak gitu lah. Itu bidadari. Sedangkan istri itu adalah makanan pokok. Orang kalau sudah kenyang nggak pengen ngemil. Orang pengen ngemil itu karena perut lapar. Ya sudah juga begitu. Orang kalau kemudian dia sudah punya istri yang lebih cantik dari bidadari, nggak tertarik dengan bidadari itu, tidak tertarik dengan bidadari, nggak tertarik dengan bidadari. Dan gambarannya, kalau orang kok di dunia kok nggak punya istri, baru dia nanti di surga hanya mendapatkan bidadari saja. Dulu saya tidak bisa bayangkan orang kalau di surga hanya dapat bidadari saja, nggak punya istri dari dunia. Kenapa begitu? Ibaratnya seperti orang ngemil. Dia nggak makan nasi, cuma makan kerupuk kok. Apa nggak masuk angin gitu? Baik, ini adalah tentang keluarga sakinah mawaddah. Seterusnya adalah di dalam berhubungan suami dan istri. Seorang perempuan ketika sudah menikah itu 100% menjadi milik suami. Dan bahkan ketika umpamanya orang tua dari perempuan tadi itu memerintahkan anaknya, suami juga memerintahkan kepada istrinya, maka si istri harus mendahulukan perintah dari suami. Zaman Nabi Muhammad SAW pernah ada kejadian seorang perempuan, suaminya sedang bepergian. Dikasih kabar ayahnya meninggal dunia. Ayahmu meninggal dunia, engkau diminta untuk pulang ke rumah orang tuamu.
untuk takziah. Apa jawaban si perempuan tadi? Suamiku sedang pergi, aku tidak mau meninggalkan rumah sebab aku belum mendapatkan izin dari suami. 3 hari berikutnya suaminya datang, Mbak, ayahku meninggal dunia 3 hari yang lalu. Aku tidak mendatanginya karena engkau tidak ada di rumah. Aku khawatir mendurhakai suami. Apa benar atau tidak tindakan saya itu? Kata istrinya. Suaminya mengatakan, aku juga tidak tahu. Ayo kita tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah apa? Ayahmu sekarang di kuburan mendapatkan nikmat yang luar biasa karena punya anak yang taat kepada suami. Jadi seorang perempuan ketika sudah menikah dengan konsep Islam 100% milik suami. Kalau ayahnya memerintahkan, nak, tolong aku buatkan kopi. Suaminya bilang, dek, tolong buatkan aku kopi juga. Maka yang harus dilayani terlebih dahulu adalah suaminya. Baru kedua adalah orang tuanya. Demikian pula umpamanya, kalau istri tidak pulang ke rumah orang tuanya, maka harus seizin suaminya. Kok suami tidak diizinkan? Tidak diperbolehkan dalam syariat Islam dengan cara apapun. Tetapi suami yang baik pasti akan mengizinkan istrinya untuk menerima orang tuanya. Demikian pula cara memperlakukan antara anak dengan orang tua bagaimana? Seorang laki-laki ketika sudah menikah dengan seorang perempuan, maka memperlakukan orang tuanya sendiri dan mertua itu harus sejajar. Orang laki-laki memperlakukan orang tua dan mertua itu harus sejajar. Demikian pula di dalam konsep Islam itu kalau ada tamu datang ke rumah kita wajib menjamu, wajib menghormati, menghargai, kasih mencukupi kebutuhan makannya, mempersiapkan kehidupannya di rumah dan seterusnya selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Selebihnya itu mau disiapkan boleh, tidak disiapkan makanan juga boleh. Namun dianjurkan kalau kita mampu untuk terus mempersiapkan tamu yang ada di rumah. Tetapi itu adalah untuk tamu. Tetapi kalau yang bertamu orang tua kita, itu tidak ada batas. Tidak ada batas. Bahkan para ulama mengatakan kalau orang tua kita tinggal di rumah kita ditanya oleh kawan kita, apakah orang tuamu tinggal di rumahmu? Maka kita mengatakan, aku tinggal bersama orang tuaku di rumah. Tidak boleh mengatakan orang tuaku numpang di rumah. Ini adalah etika yang baik untuk kepada orang tua seperti ini. Nah, ini adalah hubungan antara suami dengan istri. Nah, istri yang solehah itu tipologinya seperti apa? Rasulullah menyebutkan ada 3. Wa idza nazarta sarratka. Kalau engkau melihat istrimu maka dia akan menyenangkan kepada engkau. Menyenangkan itu apa? Jangan memiliki wajah cemberut. Kadang-kadang ada seorang perempuan itu wajahnya kayak, mohon maaf, buang air besar, cemberut. Ini ada masalah apa? Enggak jelas. Nah itu. Maka hendaknya menunjukkan wajah yang menyenangkan, selalu tersenyum. Ada masalah atau enggak ada masalah apapun, senyum supaya diutamakan untuk menghadapi suami. Suami juga begitu. Jangan kemudian dikit-dikit menyinggung istrinya, jangan dikit-dikit berlaku kasar kepada istri. Tidak diperbolehkan. Rasulullah itu pernah didemo juga oleh para istrinya. Aisyah itu pernah menjadi oratornya. Dan kemudian Hafsah itu menjadi perlapnya. Ibaratnya gitu ya. Rasulullah ketika pulang dari peperangan, istrinya ngumpul di rumah Aisyah, semuanya dikoordinir oleh Aisyah. Langsung kemudian mengatakan, ya Rasulullah, istrinya Raja Romawi itu kalau pulang dari perang, mereka diberikan pakaian yang bagus-bagus, dikasih perhiasan emas yang banyak, dikasih uang yang banyak. Tetapi engkau ketika pulang tidak membawa apa-apa, karena harta benda hasil rampasan perang kau bagikan kepada orang-orang di tengah jalan sehingga istrimu tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah tidak memberikan jawaban apa-apa. Diam 1000 bahasa Rasulullah. Diam. Kenapa? Tahu sebab istrinya sedang dalam kondisi tensi tinggi. Dalam kondisi tensi tinggi. Nah ini. Maka oleh karena itu dalam keluarga itu, kalau misalkan istri sudah marah, jangan dijawab oleh suaminya. Kalau bisa malah diajak guyon, entah diazari, entah dibenangi. Nah, ya. Kenapa begitu?
Sebab ketika kata Rasulullah itu apa? Ketika terjadi ada angin puting beliung dan disunahkan azan, ada kebakaran disunahkan azan, kan begitu. Ketika ada anak baru lahir sunnah azan, ketika hendak bepergian sunnah azan dan lain sebagainya. Sunnah untuk azan. Istri marah sudah didekatin saja kemudian diazani. Nanti istri mesti nggak jadi marah. Kalau nggak begitu malah kemudian ngajak guyon. Artinya apa? Seorang perempuan ketika sedang marah, suami diam. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami sedang marah dengan mengucapkan kata-kata yang banyak keluar, hendaknya istri juga diam. Nah ini untuk membangun keluarga yang baik. Hadirin hadirat azakumullah. Ini kalau kelihatannya agak dekat, sambil makan saja nggak apa-apa. Sambil makan nggak apa-apa. Nanti soalnya sudah ada acara. Jadi nggak usah terlalu dekat. Santai saja. Kita lanjut. Ini hubungan di dalam keluarga. Seterusnya adalah keluarga itu tujuannya mesti kepengen punya anak kalau usia produktif. Kalau menikahnya masih usia produktif, mesti kepengen punya anak sebab anak itu salah satu keturunan yang akan mewarisi kita. Yang akan mewarisi kita. Itu anak. Untuk mendapatkan anak yang soleh itu tidak gampang. Jadi prosesnya adalah mulai manten baru, ya. Untuk mendapatkan anak yang soleh itu tidak gampang, tetapi dimulai dari manten baru. Mulai membuat anak lah ini. Maka Rasulullah mengajarkan suami istri untuk mendapatkan anak yang baik hendaknya berdoa. Doanya Allahumma jannibna wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dan jangan tergesa-gesa. Cuman biasanya kalau mantan baru sudah nggak lupa itu semua doa. Kalau mantan baru biasanya sudah lupa doa semua. Nah, kalau ingin punya anak yang soleh, maka doa saat melakukan hubungan suami istri itu jangan lupa untuk dibaca. Allahumma jannibna wa jannibish syaitana ma razaqtana. Begitu selesai doa itu. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran. Sudah. Begitu nanti hamil, maka yang perempuan kasih makanan yang enak dan suaminya perbanyaklah puasa dan membaca Al-Quran. Nanti anaknya mesti beda. Anaknya mesti beda. Anak dengan orang lain mesti beda. Begitu usia 4 bulan, maka hendaknya kalau bahasa orang kampung saya itu tingkepan orang Jawa itu. Sini orang Jawa banyak tak betul. Oh badannya. Kalau di Jawa itu di Jawa itu ada namanya tingkepan. Tingkepan itu untuk mendoakan si jabang bayi ketika di dalam kandungan berusia 4 bulan. Kenapa demikian? Sebab Al-Quran menyebutkan falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Falamma asqalat maka karena telah berat kandungannya itu. Jadi kandungan telah berat itu berapa? Ulama mengatakan ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan. Da'awallaha rabbahuma, kedua orang tua si jabang bayi itu berdoa kepada Tuhan mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? La in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Jika engkau wahai Allah berikan kepada kami anak yang soleh, maka kami termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Lalu untuk mendapatkan anak supaya saat usia kandungan 4 bulan atau 7 bulan, mayoritas 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Saat itu si jabang bayi sedang ditiupkannya ruh oleh Allah Ta'ala. Ditiupkannya ruh. Itu digunakan dengan cara seperti itu. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Jadi jangan dianggap konsep tingkepan itu adalah klinik, bukan konsep Quran. Itu adalah konsep Al-Quran untuk mendapatkan anak yang baik. Begitu anak lahir juga begitu. Apa kata Rasulullah? Azanilah telinga kanan, iqamatilah telinga kiri. Anak setelah lahir, supaya suaminya mengazani telinga kanan anaknya, mengiqamati telinga kiri. Apa kata Rasulullah? Anak yang dilakukan dengan cara diazani, diiqamati telinganya itu seumur hidup dia tidak akan pernah terganggu oleh ummus sibyan. Apa itu ummus sibyan? Ummus sibyan itu jin yang senang mengganggu anak kecil. Jadi kalau diazani nggak akan terkena gangguan seumur umur.
Itu pesan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah apa? Kata Rasulullah di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 dikatakan, ada hadis Rasulullah, hendaknya anak dibacakan surat Al-Qadr 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya ya. Inna anzalnahu. Dibacakan 7 kali. Tiupkan di ubun-ubunnya. Apa kata Rasulullah? Anak yang dibacakan surat Al-Qadr 7 kali, seumur-umur dia tidak pernah akan melakukan zina. Gua mau wakal kayak apa? Enggak kalau zina. Kalau nyerempet saja mungkin ya, kalau zina tidak sampai. Ini pesan Rasulullah. Cuma kadang-kadang umatnya ini nggak mempedulikan pola-pola seperti ini, sehingga hasil anaknya ya kayak anak-anak kita itu, karena kurang peduli terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan. Doa anaknya ulama juga banyak. Kadang-kadang nakal, tetapi akhirnya kadang juga tetap menjadi baik. Akhirnya tetap menjadi baik. Kenapa sih melakukan dengan pola-pola yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Imam Ad-Dairani bahkan kemudian setelahnya dibacakan Al-Qadr itu hendaknya supaya dibacakan surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ditiupkan di ubun-ubunnya anak. Maka anak ini nanti kalau dibacakan itu, kalau dia tumbuh besar, dia akan senang terhadap perkara-perkara yang baik dan tidak senang terhadap perkara-perkara yang tidak baik, dan itu bisa diuji. Itu anak bisa diuji nanti. Bisa diuji. Anak sudah mulai tumbuh besar, silakan diuji. Nah, di sana ada pengajian, di sana ada dangdutan. Kita enaknya ke pengajian atau dangdutan? Mesti dia akan milih kita ke pengajian saja ya. Ini anak yang dibacakan Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Lu barokahnya sampai seperti ini. Sampai saya punya anak perempuan yang nomor 3. Dulu ketika masih kecil. Sekarang yang nomor 3 sudah kelas 2 SMP saya. Yang pertama udah kuliah. Ketika masih kecil itu pernah suatu ketika di Mangsang saya bilang, nah di Mangsang itu ada dangdutan organ tunggal, di GMP ada pengajian, kita enaknya ke Mangsang aja ya nonton dangdutan. Apalah ini baik itu ditonton, gak baik itu. Pernah juga suatu ketika saya buka laptop, kemudian ada lagunya Ahmad Dhani, judulnya Madu 3. Ahmad Dhani judulnya Madu 3. Disitu Ahmad Dhani membantu 3 orang perempuan gemuk-gemuk semuanya, gendut-gendut semua. Anak saya perempuan masih kecil, langsung datang, begitu datang langsung dimatikan dan dipindah dengan lagunya Opek. Lagunya Opek. Iya. Begitu juga kemudian saya pernah anak saya ketika sebelum sekolah TK, anak saya yang perempuan. Karena saya tahu doa-doa begini mulai anak saya berdua. Saya buka-buka kitab. Ya, ternyata saya temukan itu anak yang pertama belum. Anak yang kedua, ketiga itu saya bacakan doa-doa seperti ini. Loh, begitu kemudian ini anak saya nomor 3 ini sebelum TK. Saya bilang nih, anak saya nomor 1, 2, 3. Yang ketiga ini baru sebelum TK, belum sekolah. Kira-kira 4 tahunan, kira-kira 4 tahun atau 3 tahunan. Siapa yang mau puasa, saya kasih uang 5.000 sehari. Saya kasih uang 5.000. Aku mau puasa. Aku mau puasa. Langsung puasa hari pertama itu. Anak saya perempuan. Langsung puasa hari pertama. Saya uji. Saya ingin tahu saya diuji. Karena Imam Ad-Dairani disuruh menguji. Bisa diuji. Begitu dia puasa sampai jam 5 sore itu nangis, lapar, aku nggak kuat. Sudah makan saja ya, makan. Nggak mau, nanti nggak dikasih duit sama ayah. Tetap nanti kasih duit sama ayah 5.000. Nggak mau, nanti berdosa. Enggak untuk anak-anak nggak dosa, nggak mau, nggak kuat aku. Nangis. Sama ibunya digendong. Wah, saya kasih yang lain. Itu kalau nggak 3 tahun, 4 tahun. Ternyata dia puasa pertama itu full 30 hari. Sampai sekarang dia nggak pernah modal sama sekali sampai kelas 2 SMP. Tiap Ramadan dia selalu 30 hari penuh. Pernah dia tidak puasa itu sekali, perjalanan dari Jawa sampai Palembang, dari rumah neneknya di Jawa sampai kakeknya di Palembang. Istri saya orang Palembang. Di perjalanan itu muntah-muntah, tidak berhenti, kemudian dipaksa sama ibunya disuruh minum, takut dehidrasi. Karena muntah-muntah terus, harus minum terus itu.
terus menerus. Anak saya dipaksa nggak mau, sudah sore ini, sudah jam 4 atau jam 5, dipaksa. Akhirnya dia tidak puasa. Sekali itu anak saya perempuan tidak puasa. Ini fadilahnya dibacakan surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Kata Imam Ad-Darimi, tajribah, silahkan diuji. Silahkan diuji. Ini dalam rangka untuk mendapatkan keturunan yang baik. Dan di dalam keluarga juga begitu. Seorang suami hendaknya melakukan halus kepada istri, istri supaya melakukan halus kepada suami. Sampai-sampai kemudian jangan sampai menjatuhkan talak itu suami kepada istrinya dalam kondisi apapun. Kalau selama masih ada dimusyawarahkan, musyawarah dengan secara baik, jangan sampai dijatuhkan talak. Kenapa demikian? Kalau kita bicara tentang hukum Islam, talak itu jenisnya ada dua, ada talak soreh, ada talak kinayah, kan gitu. Talak soreh itu contohnya bahasanya jelas, kamu saya talak, jatuh talak. Tapi kalau talak kinayah, ini bahasa sindiran atau bahasa kiasan. Kalau talak soreh tidak butuh niat. Kalau talak talak kiasan tadi itu, maka itu butuh niat. Itu. Dan umpamanya begini, yang talak kiasan tadi. Kamu pulang saja ke rumah orang tua dalam kondisi marah. Pulang saja ke rumah orang tua. Butuh niat. Kalau di dalam hatinya yang menceraikan istrinya, jatuh talak. Kalau tidak ya tidak. Itu namanya talak kinayah. Talak soreh dengan talak kinayah. Kenapa Rasulullah mengajarkan jangan sekali-kali mentalak istri? Sebab ketika terjadi talak itu aras guncang. Arasnya Allah Ta'ala itu goncang, terjadi dua hal. Pertama, ketika ada anak yatim yang menangis, maka aras akan goncang. Yang kedua adalah kalau suami istri terjadi perceraian, maka akan terjadi goncang yang luar biasa. Lu saya tidak bisa bayangkan setiap hari di pengadilan agama itu ngantri orang mau talak. Jadi aras itu namanya goncang terus. Aras namanya goncang terus. Kenapa kalau begitu? Sesungguhnya persoalan seberat apapun pasti akan ada solusi. Pasti akan ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Semua ada solusinya. Oleh karena itulah tadi seperti awal saya katakan, Rasulullah berikan contoh, kalau istri sedang marah, maka suami supaya diam. Sudah diam saja. Sebaliknya kalau suami sedang marah, istri supaya diam, jangan berikan jawab. Sebab kalau terjadi bantah-bantahan, khawatir akan muncul kata-kata keluar talak, dan itu tidak baik untuk sebuah keluarga. Kalau sudah terjadi perceraian, bukan hanya itu saja. Yang jadi korban itu terutama anak kalau sudah punya anak. Yang kedua adalah dua belah keluarga. Pasti akan ada masalah. Lu anak tadi yang menjadi korban. Kedua keluarga dari ibu dan bapaknya sudah tidak ada komunikasi yang baik. Bekas ayah dan ibunya juga ada masalah. Komunikasi juga tidak baik. Itu kalau terjadi perceraian. Oleh karena itulah maka Rasulullah mengajarkan kalau mencari istri itu yang kufu atau istri mencari suami yang kufu. Kufu itu apa? Kafaah itu yang sepadan. Ya, bukan sebuah syarat, tetapi hanya sebuah anjuran. Tujuannya apa? Untuk saling memahami karakter suami dan istri. Kalau suaminya kasar, carilah istri yang lembut. Kalau istri yang kasar, carilah suami yang lembut. Itu biasanya begini. Makanya akan ada keseimbang. Tetapi kalau suaminya kasar, istrinya kasar, wah terjadi benturan sering terjadi. Biasanya begitu. Lalu karena itulah diperlukan kafaah atau kufutan itu untuk mendapatkan keseimbangan di dalam keluarga sehingga kehidupan itu bisa harmonis, bisa ada chemistry terus lah kalau bahasa sekarang ada chemistry antara suami dengan istri, tidak terjadi salah paham. Kafaah itu adalah bukan masalah keturunan, bukan masalah benda, bukan. Kafaah itu adalah pengertian antara suami dengan istri. Banyak orang mengatakan menikahi perempuan kaya sunnah, menikahi perempuan cantik sunnah, menikahi perempuan bangsawan sunnah. Itu mengambil hadis tungkakul mar'atu li arba'in li jamaliha walimaniha walihasabiyah walidiniha fadhal bidaliti. Pada hadis ini perlu diketahui
bukan menentukan tentang sebuah hukum seorang laki-laki menikahi perempuan. Rasulullah hanya bercerita. Kalau di pesantren istilah balagh itu, kalau Anda fi'il madhi di awal kalimat kalau dibaca mabni majhul, maka sifatnya hanya khabariyah. Berarti Rasulullah hanya bercerita, enggak mengandung nilai apa. Ceritanya Rasulullah bahasanya ini, orang Arab itu kalau menikahi seorang perempuan biasanya dicari pertama kecantikannya, kedua kekayaannya, ketiga harta, ketiga keturunannya, keempat agamanya. Nah Rasulullah fasfar bidzati teribadah, pilihlah perempuan yang punya agama, maka engkau tidak akan punya beban, kata Rasulullah. Engkau tidak akan punya beban. Yang sunnah ini menikahi perempuan yang memiliki agama yang baik. Masalahnya sekarang begini, Pak, saya sudah terlanjur menikah, istri saya nggak ngerti agama, nggak masalah. Yang penting masih mau terus belajar dan bisa memberikan penghormatan sama-sama antara suami dengan istri. Ya, itu kembali ke masalah tadi. Ini tentang masalah pernikahan. Kembali ke masalah tadi. Tipologi perempuan yang solehah pertama ketika dilihat suami adalah menyenangkan. Wa idza nadarta sarraka. Yang kedua adalah wa idza amartaha ata'aka. Tatkala engkau memerintahkan kepada dia maka dia taat kepada perintah. Jadi istri kok dipanggil suaminya ketika dalam keadaan sholat sunnah supaya dibatalkan itu sholatnya. Seorang anak ketika sedang sholat sunnah dipanggil orang tuanya, sholat sunnahnya wajib dibatalkan. Gitu ya. Umpamanya istri sedang sholat duha dipanggil suaminya Dinda atau Bunda, Mama dan seterusnya, maka segera dijawab batalkanlah itu sholat sunnah. Tanda tipologi perempuan yang sholihah di dalam keluarga sendiri. Jadi kalau diperintah hendaknya dia taat. Buatin kopi mah langsung segera berangkat. Lo ketaatan yang tadi itu satu dalam batas kewajaran. Yang kedua adalah tidak menyalahi syariat, tidak dalam kemaksiatan. Dalam batas kewajaran, jangan kemudian suami kamu harus taat kepadaku, kalau nggak taat kamu durhaka kepadaku. Angkat itu sungai. Lo istrinya suruh angkat sungai. Genteng bocor kamu betulin itu. Lo itu namanya melampaui batas kewajaran. Dosanya itu mendamaikan di perumahan saya itu bukan hanya sekali. Gara-gara istrinya pakai dengan suaminya, istrinya lari ke rumah saya. Itu kalau genteng bocor dia yang betul. Sampai angkat-angkat apa namanya itu tanah. Dia dengan anaknya. Suami kemana? Nonton TV Pak. Itu nanti kalau nggak taat sama durhaka. Itu namanya melampaui batas kewajaran bagi orang perempuan. Nggak boleh. Justru suami yang merintahkan istri seperti itu zalim. Itu tuh zalim istri. Nggak boleh. Sampai-sampai ketika hendak melakukan hubungan suami istri itu loh. Itu kan Rasulullah mengatakan istri kalau menolak ajakan suami diajak berhubungan, maka sampai pagi hari dia dilaknat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Tetapi kalau dalam kondisi tertentu suami harus tahu keadaan istri, entah dalam kondisi capek, entah dalam kondisi kurang sehat. Jangan kemudian terus suruh melayani terus ketika dalam kondisi kurang sehat. Capek umpamanya mau melayani susah. Ya sudah, istri bilang saja, Bang, prasmanan saja Bang. Nah gitu saja lah ya. Tahu prasmanan itu? Prasmanan itu yang ambil sendiri, buka-buka sendiri, tutup-tutup sendiri ya gitu. Gitu. Jadi suami harus tahu keadaan istri. Ini adalah waktunya sudah habis. Itu makanya. Kita lanjut, angkat kita percepat. Kemudian seterusnya adalah tipologi perempuan yang solehah. Yang pertama adalah ketika dilihat menyenangkan. Jadi ketika dilihat menyenangkan tadi juga harus diservis kayak tadi loh ya. Jangan kemudian anggut-anggutan dibiarin, Mah, kamu kok gak menyenangkan saya dong? Lah gak dirawat deh. Gak dirawat disuruh menyenangkan. Dari suami juga zolim juga kayak begini. Jadi istri harus dirawat. Jadi biar menyenangkan terus kalau dilihat. Yang kedua adalah ketika diperintah taat. Yang ketiga adalah wa idza hitta hafizat nafsaha wa malakat. Kalau engkau dalam keadaan tidak ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan bisa menjaga harta benda.
Jadi seorang istri kalau sudah suami tidak ada di rumah, jangan suka keluyuran kemana-mana. Kalau suaminya bilang, "Ma, di rumah saja, nggak usah mana," udah di rumah saja. Nggak usah mah jalan-jalan ke mall, jalan-jalan sama kawan-kawan, nggak boleh. Maka itu bisa dianggap nusyus. Ini adalah hukum fikih. Nanti keterangannya ada waktu lah kalau ada. Ada namanya nusyus, ada namanya li'an, ada namanya ilang, macam-macam. Itu. Jadi kalau misalkan istri diperintah oleh suami, udah di rumah saja selama saya nggak ada di rumah, nggak usah kemana-mana. Toh kalau misalkan bilang, "Bang, kalau aku mau ke tetangga boleh nggak?" Boleh, tetangga di kanan saja, jangan jauh-jauh. Biar nggak stres di rumah, wajar. Kalau mau belanja, kemudian nggak usah perlu izin suami, boleh, nggak masalah, sudah belanja saja. Asal tidak keluyuran yang sifatnya menimbulkan buruk sangka dari suami. Ini penting. Bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga tata benda suami. Kenapa begitu? Seorang istri itu kalau bekerja, seluruh hasil pekerjaan istri milik suami, milik istri 100%. Milik istri 100%, suami tidak punya hak sama sekali. Tetapi kalau suami bekerja, sebagian itu menjadi milik istri. Meskipun begitu, istri bekerja 100% miliknya. Kalau membelanjakan harus seizin suami, harus seizin suami. Tapi dalam batas tertentu loh ya. Kalau beli garam begitu saja ya nggak usah izin. Namanya beli perhiasan apa, beli baju yang kayaknya mahal, perlu izin suaminya. Meskipun itu duitnya sendiri. Di dalam syariat Rasulullah diatur seperti ini untuk mendapatkan ketenangan kadang-kadang, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kemudian ini dilanggar, maka nanti akan timbul masalah-masalah di kemudian hari. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat Allah, sementara sampai di sini dulu. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa tidak saya jawab. Pertanyaan bebas, silakan Mbak. Di luar keluarga boleh, dalam keluarga juga boleh. Silakan Bapak Ibu, mumpung beliau memang pakarnya. Nanti salah itu. Beliau memang ulama yang alim. Hampir setiap hari itu ngisi kajian di masjid-masjid. Kalau tadi disampaikan ketika suami istri yang solehah itu adalah yang hafiz, bahasanya gimana? Intinya yang menjaga, esensinya adalah menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga harta, kehormatan diri dan kehormatan keluarga. Harta suaminya juga dijaga. Jadi kalau kemana-mana intinya adalah izin. Akan tapi Ustaz, sekarang itu adalah zaman medsos. Ya, gitu. Artinya menjadi peluang, misalnya istri keluarga kita di rumah, tapi masing-masing memegang gadget masing-masing, sehingga secara fisiknya di rumah, tetapi berlayar kemana-mana keliling dunia. Dia bisa di rumah, tapi bisa berkomunikasi dengan mantannya, bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar sana. Saya jadi mohon pandangan Ustadz lah, pencerahan Ustadz. Itu aja Ustadz untuk menjadi pembuka. Baik. Jadi memang keadaan ini terus berputar. Jangankan masalah gadget. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau mendidik anakmu seperti orang tua mendidik engkau. Artinya apa? Karena zamannya berbeda. Sekarang juga begitu. Kalau zaman dulu itu, saya masih ketika zaman bikin skripsi dulu itu pakai mesin ketik. Saya masih ada mesin ketik. Bikin makalah, bikin paper itu pakai mesin ketik. Di zaman sekarang sudah nggak ada mesin ketik, semuanya sistem komputer. Semakin maju, bahkan komunikasi sekarang sudah luar biasa dan tidak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah. Yang paling penting sekarang dibatasi. Itu yang paling penting. Saat megang handphone jam berapa sampai jam berapa, jangan setiap saat. Ini akan berpengaruh kepada psikis seseorang. Yang kedua adalah komunikasi dengan siapa saja boleh, asalkan kalau dengan mantan sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan, baik suami atau kalau sudah benar-benar sudah.
Tidak usah lagi mengucapkan ini itu dan seterusnya, apalagi bercerita tentang keluarga masing-masing. Tidak baik. Makanya dalam Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Artinya apa? Pakaian itu untuk menutup aurat. Pakaian itu untuk menutup aurat. Istri harus menutup kelemahan suami, tidak boleh dikatakan pada siapa saja. Suami juga harus menutup kelemahan istri, tidak boleh dikatakan pada siapa saja. Kecuali orang-orang yang ahli untuk konsultasi. Hari itu diperbolehkan. Kalau selain orang yang ahli untuk tidak konsultasi, maka tidak diperbolehkan membuka aib suami atau membuka aib istri. Jangan dikatakan kadang-kadang suamiku kurang jos, enggak boleh. Atau kemudian suaminya mengatakan, wah istriku ternyata kurang hot, enggak boleh kan gitu. Itu tidak. Apalagi disampaikan pada mantan masing-masing. Artinya apa? Orang kalau sudah berumah tangga selesai urusan masa lalu ya, lalu justru memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah, jangan terus komunikasi dengan mantan dan seterusnya itu. Lu kadang-kadang di grup SMP, apalagi sekarang grup SD, SMP, SMA, berarti gitu. Ada grupnya masing-masing. Kalau sekiranya di situ ada mantan, sebaiknya kita tidak banyak komentar. Saya itu grup mana-mana itu saya tutup saya tutup. Saya grup di pesantren saya juga nggak ikut, grup di alumni YN juga nggak ikut, alumni umur saya juga tidak ikut, S2 nggak ikut, S3 ini ada grup ini. Kemudian grup yang lain saya tutup semua. Saya tidak ada. Kalau grup keluarga ada. Kalau diikuti grup PNP saya juga tidak ikut, grup DMI saya juga nggak masuk, apalagi macam-macam saya tidak ikut. Kenapa? Setelah saya pikir-pikir madharat dan manfaatnya banyak madharatnya. Kenapa saya katakan banyak madharatnya? Kadang-kadang contoh ini di grup PNP. Kadang mohon maaf ini, ada ustaz-ustaz yang kadang-kadang gampang komentar, belum masalah selesai sudah dikomentari lebih. Mestinya seorang ustaz kan tidak seperti itu. Tengok dulu perjalanannya baru nanti dikomentari. Apalagi kemudian membuka front untuk membuka khilafiyah, hukum-hukum yang sifatnya perbedaan di kalangan para ulama. Saling mempertahankan tak ada ujungnya. Kenapa itu? Sebab di dalam Islam itu ada dalil zonni, ada dalil qat'i. Yang zonni ini mesti terjadi perbedaan, kan hasil dari para ulama. Tapi kalau qat'i nggak pernah ada perbedaan. Kalau zonni mesti berbeda. Kalau perbedaan maka butuh harta penghargaan, butuh harta penghormatan, tanpa harus keras kepala mempertahankan kita paling benar. Itu jadi masalah. Apalagi kalau menjelang pilpres itu, waduh, saling mengkafirkan antar ustaz. Nah, pola itu juga tidak bijak. Pola itu tidak bijak. Oleh karena itulah, ketika ada di dalam grup itu namanya mantannya, sebaiknya tidak diajak komunikasi dengan mantannya. Sudah cukup itu masa lalu, sudah punya keluarga yang baru. Artinya apa? Ini keluarga adalah pilihan Allah Ta'ala yang terbaik. Kalau dengan mantan dulu mungkin tidak seperti ini, bisa lebih parah keburukannya, kan begitu. Oh, mantan saya ternyata sukses loh. Itu kalau dengan pasangan lain dia sukses. Kalau pasangan dengan Anda barangkali tidak seperti ini, lebih parah. Kenapa demikian? Setiap orang diberikan pasangan oleh Allah disesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing. Itulah pilihan Allah yang terbaik. Demikian. Jadi kembali masa tadi dibatasin saja ya, dibatasin. Yang mantan-mantan nggak usah untuk komunikasi komunikasi. Nah, keumpamanya hari raya selamat Idul Fitri ya dijawab, mohon maaf dari batin itu saja. Tidak usah sampai berlebih-lebih yang lain cerita tentang keluarga, nggak penting. Tapi silaturahmi perlu dijaga. Silaturahmi itu artinya apa? Tidak saling membenci. Tujuan silaturahmi tidak saling membenci, bukan terus komunikasi. Loh, kalau komunikasi terus timbul benih-benih cinta, akan timbul benih-benih cinta. Apa istilahnya? CLBK. Cinta langsung bersemi ke akhirnya membandingkan antara suami dengan mantan pacarnya atau dengan istri dengan mantan pacarnya, menjadi tidak baik. Jadi silaturahmi tujuannya apa? Tidak saling membantu, sudah selesai. Tidak terus menerus komunikasi.
kasih. Demikian. Ustaz tadi kan Ustaz menjelaskan bahwasanya sifat ya istri soleha itu yang pertama menyenangkan ketika dengan suami, yang kedua taat perintah suami, yang ketiga bisa menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Yang mau ditanyakan itu yang poin pertama yang menyenangkan. Kalau ibu-ibu sekarang yang kategori wanita karir mempunyai penghasilan sendiri, punya komunitas sendiri mungkin di tempat kerja, ini maksudnya bukan permasalahan pribadi, maksudnya banyak di medsos gitu ya. Ibu-ibu itu kan lebih suka maksudnya pergi ke salon kayak gitu. Intinya sebenarnya dia menyenangkan suami, tema niatnya di hati ingin menyenangkan suami, terus berpenampilan keren di komunitas mereka. Tapi ada beberapa si suami itu sebenarnya dia tidak suka kalau istrinya harus pergi spa, make-up gitu. Dia nggak suka. Tapi dia suka tengok istrinya cantik. Ini maksudnya di mana nih niat kita? Misalnya si perempuan, oh saya mempercantik diri untuk supaya suami suka. Suami suka, tapi kerinduan yang dilakukan istri dia nggak suka. Dia kepengen cantik aja, tapi prosesnya dia nggak boleh. Mungkin ini terkategori kalau istri yang punya suaminya sebagai cemburu. Ini pertanyaan agak Tuhan. Karena nadanya nada Tuhan dulu. Apa Bu? Curhat benar. Baik, kita lanjut. Gini, sebenarnya kalau treatment kayak begitu dilakukan di spa-spa yang muslimah, maka suami harus percaya sebab nggak ada laki-laki yang masuk di sini. Yang jadi masalah seringkali ibu-ibu itu merumpi bersama dengan kawannya pergi ke spa yang itu bukan khusus untuk muslimah. Maka kemudian suami curiga, jangan-jangan ketemu sama mantannya di sana. Loh, ini yang jadi masalah. Tetapi kalau kemudian datang ke tempat-tempat spa muslimah, di bidangnya kan banyak jadi spa muslimah. Salon-salon muslimah itu banyak. Dan bahkan bukan hanya itu saja, sekarang pegawai salon muslimah siap dipanggil ke rumah. Gitu ya, pegawai salon perempuan itu siap dipanggil ke rumah. Nah kalau suaminya khawatir kayak begitu ya sudah panggil saja ke rumah. Kalau pengen tahu nanti saya rekomendasikan kawannya. Gitu. Istri saya juga begitu, kadang-kadang kalau dia pulang sudah panggil saja ke rumah. Panggil ke rumah. Itu. Sebenarnya menurut zaman sekarang tidak terlalu sulit persoalan tersebut. Ini yang jadi masalah kalau itu spa atau salonnya adalah sifatnya umum laki dan perempuan. Ini suami kalau curiga wajar, suami kalau cemburu wajar, sebab itu untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau muslimah enggak, khusus untuk perempuan saja. Dan nanti diharapkan oleh suaminya, bang, ini ada muslimah kata Pak Hakim. Ini boleh ya, ada saran muslimah. Kalau enggak, dah panggil saja lah Pak. Nah, maka dengan demikian mempercantik diri untuk menyenangkan suami ibadah. Iya, jadi termasuk artinya mendapatkan pahala dari Allah Taala untuk menyenangkan suaminya. Begitu juga suami kalau sudah punya istri yang kayak gitu jangan lakukan di rumah. Di rumah nggak pakai baju, pakai celana pendek kemana-mana, panunya di mana-mana lain. Suami istri juga nanti juga enak juga. Gitu loh ya. Ya meskipun pakaian tidak mahal, tetapi paling tidak yang rapi. Rasulullah pakaiannya nggak ada yang mahal, tetapi rapi. Rapi. Rasulullah. Demikian loh. Ada lagi? Apa lagi ya? Sudah oke kalau itu. Sudah. Permasalahannya kan ibu-ibu ini kan wanita karir, dia punya teman gitu. Kalau yang Ustaz panggil ke rumah itu kadang-kadang dia peralatannya langganan doang. Tapi kalau kita ke sana ini spa muslimah yang Ustaz, maksudnya yang liburan bisa. Itu kita memang ke sana memang nggak ada yang neko-neko, misalnya nggak ada. Cuma kalau emak-emaknya kan ada juga dia ngopi-ngopinya, makannya dulu gitu. Ya, minum green tea dulu. Nah itu kira-kira nggak boleh lagi yang kayak gitu, harus memang spa pulang atau di rumah aja deh, nggak boleh ibu-ibu nongki nggak ada kata-kata nggak mestinya bercerita Ya, nggak mesti ceritanya wanita karir bukan itu
ya di tempat-tempat kayak mohon maaf martatilar memang bagus. Tetapi kalau misalkan pengen ke sana, sebab-sebabnya lengkap. Di antaranya adalah martatilar, terus kemudian apa itu? Rudi Ariswarno dan seterusnya. Kan mahal memang ya. Suami nungguin boleh di tempat sana, suami nungguin boleh. Gitu ya. Kalau misalkan istri kok kemudian khawatir suami curiga, suaminya diajak saja, suruh nungguin. Wah kami kan nggak sendiri pak, sama ibu-ibu yang lain. Suami-suami Lama lebih sama kayak arisan nih, gitu ya. Untuk menimbulkan, untuk menghilangkan kecurigaan. Sebab apa? Kecurigaan harus dihilangkan terlebih dahulu dibandingkan hanya sekedar untuk menarik kemaslahatan. Kenapa? Ada kaidah fikih yang mengatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan harus didahulukan dibanding menarik kemaslahatan. Jadi kalau itu menarik kemaslahatan iya, tetapi menolak kerusakannya harus didahulukan. Wah ini kalau sampai suami saya cemburu bahaya. Itu yang lebih ditolak terlebih dahulu. Maka jangan memaksakan diri untuk mencari tempat-tempat spa yang mahal yang bagus-bagus. Ya sudah, yang sederhana saja. Dengan kawan-kawan bisa di tempat lain, bisa di rumahnya atau di mana, tidak bisa di tempat spa semacam itu. Gitu ya. Itu loh ya. Memang lebih senang ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain merumpi begitu apalagi cerita. Kamu iya, cerita itu bagian dari kami. Ceritanya biasanya gini. Kamu pakai lipstick apa sih? Aku Revlon. Bagus banget, produk baru. Lagi itu. kalau kayak gitu tuh bercerita atau bercerita sama bisa? Bukan. Permulaannya cerita. Lama-lama nanti bisa kemana-mana. Suamimu gimana? Wah, suamiku sowan itu biasanya. Lama-lama gitu. Siapa yang nggak percaya? Suamiku kalau aku pakai lipstick ini sowan, kalau pakai bedak ini sowan suamiku. Bener. Suami gimana? Oh, suami kemana peduli? Usul dengan yang berikan bedak pipa lo gitu. Lama begini. Artinya apa? Membuka kelemahan suami masih jadi. Lama perempuan yang cerita. Katanya gini, kamu dulu SMA gimana? Gimana asik ya? Asik. Pacarmu gimana? Loh itu mulai mesti. Lama-lama kemudian bercerita kemana-mana. Kalau tidak ada itulah yang perlu dijaga itu. Ya, jadi jangan mementingkan itu tetapi mengabaikan suami. Perlu diperhatikan kecemburuan suami tadi itu. Saya nggak ngapa-ngapain, bisa bertiker deh, bener suar deh namanya. Kalau menceritakan sama kawan saja, bener. Tetapi suami tidak cukup hanya dengan kata-kata itu. Gitu ya. Suami tidak cukup. Ya sudah. Apa yang dimau suami ikutilah, maka akan mendapatkan kebaikan di situ. Demikian. Ada lagi yang lain. Mana lagi yang untuk hari lagi? Oh iya ada. Baik, begini. Enggak, saya itu masih mau mengajukan proposal, tapi saya sudah ngomong dengan guru besar sana. Itu juga dengan Profesor Alexin saya ngomong ini. Saya melihat fenomena ketika musim pandemi kayak begini, nikah pun di mana-mana ketika terjadi walimatul nikah kan nggak boleh mengadakan kerumunan ini dibubarkan. Bayangkan kalau terjadi kemudian pandemi yang sangat akut, sulit untuk terlaksana pernikahan. Bagaimana kalau pernikahan jarak jauh lewat video call barangkali? Satu laki-lakinya di Batam, perempuannya di Pekanbaru, saksinya ada di Jakarta, yang satu saksinya satu di Surabaya. Boleh apa tidak? Itulah. Nah itu butuh kajian-kajian mendalam. Memang selama ini memang ada fatwa di antara para ulama terjadi khilafiyah. Ya. Zaman dulu belum pernah ada. Kalau tidak ada manten laki-laki bisa datang dalam fikih itu boleh diwakilkan. Ya, manten laki-laki kalau tidak bisa datang menghadap wali untuk dinikahkan, maka boleh diwakilkan. Konsep fikih juga. Kalau zaman sekarang untuk diwakilkan juga sulit dalam musim pandemi. Gimana kalau menggunakan video call? Betul ya. Jadi ini masalah masih dalam penelitian. Kalau secara gambaran sementara sih kelihatannya sih boleh. Ya. Kenapa begitu? Konsep fikih itu kalau sudah mentok nggak ada jalan, jadi boleh. Semula nggak boleh ini. Begitu sudah mentok menjadi boleh. Kalau sudah tidak ada,
Demikian. Minat untuk menikah lagi itu cuma Saya waktu sholat aja, sholat sunnah. Apabila suami memanggil, itu dibatalkan sholatnya. Itu sholat sunnah. Gimana kalau sholat wajib? sholat Kadang saya pas ini pribadi nih, Pak. Kalau pas habis main futsal lah ataupun kegiatan di luar, jadi maghrib saya pulang mau ngejar sholat maghrib juga. Kebetulan istri lagi wudhu, kemudian pas mau makan, pintu dikunci tuh. Karena mau jaga ini juga, Pak, jaga harta lah, kan gitu. Kalau mau saya pukul, ininya Pak gimana tuh, Pak? Pintunya itu, terus mau bukanya gitu. Tapi dia kan nggak boleh dibatalkan. baik. Kalau sholat sunnah ada masalah atau tak ada masalah, ada uzur atau tidak ada uzur, maka boleh dibatalkan. Itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib dalam situasi kondisi apapun tidak boleh dibatalkan, termasuk ketika ada gempa bumi. Lalu bagaimana kalau terjadi umpama ini? Tunggu dulu, mohon diperhatikan. Jangan belum selesai, nanti dulu. Jangan selesai. Contoh kita sedang sholat berjamaah dengan istri di rumah, sholat wajib, sholat asar umpamanya, sholat wajib. Anak lagi main-main di atas kursi, tiba-tiba naik ke meja. Wah, ini bahaya kalau nggak segera ditolong. Kalau diteruskan, maka anak akan jatuh. Kalau tidak diteruskan, nggak boleh dibatalkan. Maka para ulama memberikan ilah cara untuk bisanya gimana? Maka rubahlah sholat tadi menjadi niatnya sholat sunnah baru dibatalkan. Itu boleh. Itu sholat wajib ya. Rubahlah niatnya menjadi sholat sunnah baru kemudian sholatnya dibatalkan. Tolonglah anaknya jangan sampai keburu jatuh. Itu contoh seperti itu. Pada gempa bumi, ya sudah segera serubah saja niat di sholat sunnah, langsung batalkan, lari. Jangan tetap di situ, bunuh diri. Contoh itu kalau sholat wajib. Nah kalau sedang sholat wajib kok tidak ada uzur yang penting, tidak perlu pindah sholat sunnah, cukup dipercepat saja. Cukup dipercepat kalau dipanggil suami namanya, atau anak dipanggil orang tua, menantu dipanggil mertua. Sedang sholat wajib dipercepat sholatnya. Udah sunnah-sunnahnya kalau usah dibaca, cukup yang wajib-wajib saja. Oh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan sunnahnya dibaca 3 kali. Itu sudah cukup subhanallah, itu sudah boleh. Subhanallah, udah itu sudah boleh. Dipercepat selesai, senangnya langsung. Salamnya juga begitu, salam yang wajib kan hanya ke kanan, ke kiri kan tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma, ada apa? Ya pak, ada apa? Langsung gitu. Itu kalau dalam kondisi sunat wajib supaya dipercepat. Lalu kemudian merusak harta benda itu juga tidak boleh. Ini perlu itu perlu diketahui. Kalau sudah marah biasanya di rumah ada UFO. Tahu ada UFO? Tidak boleh merusak harta benda itu titipan Allah, harus dijaga. Tidak boleh dirusak, itu tidak boleh. Pintu ditutup ya sudah, istrinya nanti sholat dengan khusyuk barangkali itu dan ditunggu saja sebentar. Kalau waktunya masih cukup, kalau belum waktunya nggak cukup ya sudah sholat saja di ruang tamu kan bisa, di mana saja bisa. Jangan pintunya digedor sampai rusak pintunya, jangan, itu merusak harta. Demikian. Tapi kalau seandainya dibatalkannya Pak, dibuka dulu, ulang lagi sholat sama. Boleh, batalkannya niatnya ke sholat sunnah ya. Ini sholat wajib Pak. Nah ya kalau sholat wajib dirubah niatnya menjadi sholat sunnah baru dibatalkan. Buka pintunya lewat jamaah nggak apa-apa. Atau sholat wajibnya dilanjutkan nanti mengulang lagi, boleh, namanya i'adatus sholat. Itu diperbolehkan. Ya. Demikian. Ada lagi? Kurang 2 menit. Bapak Ibu ada? Kalau ada, Satu lagi Pak. Oh iya. Nggak ada yang nanya ini. Oh silakan ya. Ya, saya tanya aja sedikit aja Pak. Tadi dari segi harta ya Pak ya, gaji. Kalau gaji suami boleh untuk istri ya Pak ya. Gini, Ya, kalau gaji sebagian. suami sebagian miliknya istri dan anak. Ya, dan anak. Gaji istri
full untuk istri. untuk istri. Setiap dia belanja dia harus mengurangi Iya, yang sifatnya mahalah. Kalau murah-murah ya bisa. Kalau menurut zamannya sekarang ini kira-kira ada yang seperti itu kamu? Ini yang saya pikir ini Pak. Ini masalah belanja online lagi nih Pak. Kembali ke media, dia belanja di toko Shopee lah, ini segala macam. Nggak ada pemberitahuan nih Pak. Itu gimana Pak? Ya mungkin belum tahu saja. Sekarang banyak yang belum tahu masalahnya kan. Nah, nanti diberitahu. Ma, kalau baca pengetahuan abang lemah. Itu kan duit mama sendiri. Nah, di dalam fikih itu seorang laki-laki harus tahu yang akan dibelanjakan oleh istri meskipun itu duitnya sendiri. Itu. Jadi apa? Nah, kebetulan istri-istri bapak-bapak banyak tinggal di sini Pak. Dia termasuk istrinya bapak. Iya. Bapak-bapak dan anaknya. Oh sekarang itu kan semuanya terbangunkan. Kita di rumah saja kecukupi semuanya. Mau makan ya GoFood, GrabFood sampai rumah. Kita belanja itu lebih lengkap di Tokopedia, ya, Shopee, lebih lengkap dibanding di toko-toko. Dan kadang-kadang harganya sama. Sudah plus dengan apalagi kalau Shopee untuk beberapa kali cuma tidak ada plus gitu. Maka kemudian orang di rumah saja membayarnya lewat SMS banking. Di rumah kok nggak ngapain, semua selesai urusan. Ada lagi? Baik, hadirin hadirin Allah. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan diberikan kemanfaatan ya Allah. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebih mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Bapak Muhammad Akil. Gitu saja. Oh, Bapak Muhammad Akil Misbah. Beliau adalah tokoh di Batam, biasanya menjadi referensi dalam hal kitab kuning. Nah, itulah beliau. Sepertinya nanti ke depan kita memiliki sosok yang tepat karena beliau keilmuannya sangat dalam dengan dasar-dasar kajian yang dalam. Kitab kuningnya juga sangat dalam sehingga apapun itu ketika menyampaikan tidak sekedar menyampaikan, akan tapi ada dasar pendapat dasar yang disampaikannya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini karena sebentar lagi juga ada agenda dari Humas di tempat ini yaitu pembekalan prakrik, dan kami mohon maaf karena juga untuk speaker kita di musola terus terang saya belum sempat untuk merepair yang sebenarnya suaranya jauh lebih keras karena ini hanya speaker yang sifatnya sementara. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk kita belajar bersama, kita meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Terkhusus kepada Al-Ustadz Bapak Muhammad Akil Misbah yang menyempatkan diri, yang berkenan untuk menyampaikan berbagai ilmu kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.